Kami menilai dan memahami apa yang disampaikan oleh Gus Molason dari awal tentang bidayah dan nihaya, itu menurut saya hampir berkaitan atau sama dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama, menurut saya ada persamaan atau nyerempet, ada persamaan gitu. Kedua, ini Gus, masalah kami di sini masih berputar-putar di syariat. Kalau di syariat cara kita bertauhid, mohon maaf waktunya nih. Kalau dalam syariat kita bertauhid memang gampang karena kita dari kelas paling bawah syariat. Syariat katakanlah Tuhan atau Allah itu sebagai raja, sedangkan kita adalah sebagai hamba, jadi gampang. Kemudian masuk kepada kelas 2 yaitu thoriqoh. Di dalam thoriqoh ini juga kami juga bisa memahami walaupun sedikit masalah thoriqoh ini. Nah, permasalahannya untuk sampai ke makrifat dan hakikat ini yang sulit. Saya perhatikan dan saya baca setiap penjelasan, apa memang kebodohan saya atau karena memang saya tertutup belum terbuka untuk sampai kepada makrifat dan hakikat ini. Saya sering mendengarkan Gus Molason, Buya Ar-Razi, Gus Baha, ini kayaknya apa namanya, mohon maaf, teori, hanya gambaran ya. Taklim niku kan bicara teori, sistem, bagaimana cara untuk si salib itu bisa usul. Berarti niki babi adalah ngelmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Barang siapa yang ketika suluk lekas wusul, maka fasari, lekaslah fanai nafsika, melepaskan keakuan diri yang bisa melakukan. Kalau ini sudah lepas Pak, mesti akan muncul keakuannya Allah hidup dalam diri ini yang melakukan. Niku Pak otomatis wes. Aku nih Allah itu tidak akan muncul di dalam hati jenengan dikarenakan keakuan ego kita itu masih bersemayam di dalam dada. Lah bisanya keakuan diri ini hilang, nur makrifat itu Allah nyalakan. Nur makrifat itu Allah nyalakan karena jenengan iki selalu berzikir dan berzikir. Pun niku kesimpulannya. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten Gus, nyuwun dijelasaken wadkur isma rabbika bukrotan wa asila. Ingkang dalem suwun dipun jelasaken nika isma rabbika menika. Isma rabbika niki napa takhsis dumateng lafdzul jalalah, napa mencakup asma-asmane Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna. Dados
Di dalam ayat niku kita diperintahkan untuk banyak berzikir dengan menyebut nama Tuhan atau isma rabbika. Nah, yang dimaksud isma rabbika niki nopo khusus dumateng eling dumateng nama Allah yang banyak kita kenal dengan Allah, ataukah juga mencakup terhadap Asmaul Husna secara keseluruhan? Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih pengapunten, menawi mencakup terhadap seluruh Asmaul Husna, lah niki cara prakteke pripun? Misalnya welas, kemudian sabar yang merupakan Asmaul Husna. Lah menawi pun dugi Al-Jabbar ngoten nika ingkang maksudnya meseso Tuhan adalah bisa memaksa terhadap semua hambanya. Kemudian Al-Jabbar, Al-Mutakabbir ngoten nika. Lah niki dalam nyuwun penjelasane. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat wadhkur isma rabbika niku tertuang di dalam surat Al-Insan ayat 25. Ini kalau kami menjawab dari kacamata syariah itu diucapkan bilisan, terlepas termasuk nama-nama selain Allah. Maksudnya di dalam Asmaul Husna boleh bilisan. Tapi jikalau kami jawab dari sisi hakikat maksud wadhkur iku kata perintah untuk ingat dengan cara menyebut nama Tuhanmu, itu bukan maksudnya itu kita berhenti di dalam asmo atau nama, baik nama yang khusus jalalah itu ataupun yang masuk di dalam Asmaul Husna. Ndak. Itu sebagai latihan sebetulnya. Di dalam jalalah Asmaul Jalalah Allah atau di luar Asma Jalalah, yaitu yang kita sebut sebagai Asmaul Husna, itu sebagai latihan aja Pak, untuk betul-betul menduduki secara maksimal dari perintah wadhkur. Wadhkur itu Pak ya, kalimat perintah berarti di belakangnya Allah merintahkan ada sesuatu. Asbabun nuzulnya wadhkur ini iku sebab hati manusia banyak yang selalu melalaikan Allah. Kok hati manusia tidak selalu melalaikan Allah? Wadhkur itu enggak mungkin akan Allah turunkan, enggak mungkin. Loh, wahyu ini pertama kali mukhatabnya kan Kanjeng Nabi, makanya di situ ada domir, ada mukhatabnya, ka itu kembali kepada Kanjeng Nabi. Tapi secara umum tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tapi untuk kita sebagai umatnya. Nyun sewu, kita akan memerintahkan anak kita masuk ke rumah sebab sudah terlalu malam, itu sebabnya anak kita masih ada di luar rumah. Kalau sudah ada di dalam, gak mungkin akan muncul dok ndang mlebu rumah, gak mungkin, karena posisi anak kita sudah di dalam rumah. Sama
Oleh karena hati kita sebagai manusia itu banyak yang lalai dan melalaikan. Siapa yang melayani kita tiap saat dan waktu? Kita makan disuapi Allah, menghaluskan makanan kita juga dihaluskan Allah, tinggal menelan saja juga Allah. Tidak berhenti sampai di situ, dalam lambung diproses Allah. Ada yang berupa protein, ada yang kekotoran. Kita manusia nggak sadar Pak, kebanyakan. Sehingga kita berani bersandar kepada selain Allah, padahal Allah selalu melayani kita dalam kondisi apapun. Makanya ini yang ku maksud, jenengan carilah guru yang kekal, jangan guru yang tidak kekal. Carilah guru yang setia, dikala saat susah dan senang selalu bersama jenengan. Siapa lagi kalau bukan Allah? Dan itu tidak pernah meninggalkan panjenengan kali kula. Akhirnya datanglah Pak, ayat ini diturunkan, wadhkur do ilingo menyang Tuhanmu dengan menyebut nama Tuhanmu. Nyun sewu, ini harus sampai teruskan, tidak hanya di Asmaul Jalalah atau memakai Asmaul Husna, enggak, sampai teruskan mausufnya yang disifati itu loh, sampai teruskan sampai mausufnya, artinya sampai siapa yang disifati. Contoh Ar-Rahman, siapa yang disifati Ar-Rahman? Ar-Rahim, siapa yang disifati Ar-Rahim? Sampai As-Sabur, siapa yang disifati? Kita harus sampai di situ. Jalan satu-satunya, tidak ada lain dan tiada bukan, kita harus mengikuti teladan risalah yang pernah Rasulullah sampaikan. Jalannya lewat situ Pak. Berarti kita harus naik ke hukum hakikat, memahami dan mengamalkan kanti terus menerus, sampai dikatakan dalam Al-Hijr ayat 99, Rasulullah ditanya, sampai kapan ya Rasul jenengan berzikir iki? Sampai kapan ya Rasul jenengan niki selalu terhadap Allah? Hatta ya'tiyakal yakin. Di situ sebagai jawaban, sampai saya meninggalkan alam dunia, mati loh. Berarti nggak ada batas. Jenengan kali kula untuk mengingat Allah tidak ada batas. Harus 1000, harus 2000, enggak. Sampai kematian. Miturut surat itu. Maksudnya nanti ada makalah yang membicarakan tentang ada orang yang berzikir tapi nggak ingat Allah. Tapi ada golongan lagi, ada orang yang berzikir tapi sebetulnya dia juga ingat Allah. Ada makalah nanti menjelaskan tentang masalah itu. Zikir yang bagaimana, yang dia itu dikatakan betul-betul ingat Allah, yaitu ketika jenengan mengamalkan ayat berikutnya. Dalam surah Al-Insan 25 tadi, 26 Allah katakan, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu bukrotau wa asila. Menyentuh masalah malam, bukan malam-malam gini Pak, gini syariat malam-malam gini jenengan harus tahajud, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud malam adalah ada kaitannya dengan kalimah berikutnya, wa minal laili fasjud. Hatimu harus tunduk dengan hukum-hukum Allah. Hukumi Allah bagaimana?
ani'budullaha wajtanibut taghut. Hati sampean hanya beruntuk pada Allah saja. Wajtanibut taghut, jiwa atau hati harus tinggalkan selain Allah. Fasabbihu, dan mensucikan hati dari perkara selain Allah tadi dengan malam yang panjang. Niki Pak Bu, jenengan wajib tidak hanya menyebut nama Jalalah atau Asmaul Husna di dalam hati saja, ndak, akan tetapi jenengan wajib untuk masuk ke ranah bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Rasa itulah yang kumaksud. Baru jenengan bakal bisa dikatakan fasjud, fasabbih, bersuci atau tunduk dalam segala ketetapan Allah. Terus bagaimana cara mengaplikasikan, mengamalkan, mempraktekkan Asmaul Husna dengan benar atau Jalalah itu? Itu tadi jawabannya. Satu jawaban, dua pertanyaan. Jenengan wajib untuk hati menyandang dzikir sirul asrar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panitia telah memberikan kesempatan, dan terima kasih juga sama sampaikan kepada Bapak Tuan Rumah, Bapak Haji Makmun, yang mana malam ini telah meluangkan waktu, tempat, dan tampilannya hingga bisa terselenggaranya acara kajian rutin ilmu tauhid Selasa minggu keempat malam ini. Sebelumnya perlu kami sampaikan pada Pak Yai bahwa saya ada kekurangan pendengaran sejak kecil ya, bisa dibilang kopok gitu ya. Tapi saya tidak dana, jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan mata melorok ora ketok gitu, kuping mekrok tapi kopok ya itu. Kalau dibilang kopok sudah kopok ya. Tapi setidaknya jangan sampai buta ilmu pengetahuan gitu. Dengan keadaan saya demikian, bila ada pertanyaan nanti kurang nyambung, mohon maaf gitu. Yang perlu saya tanyakan adalah mengenai tadi, yaitu berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya saya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan mohon maaf bila pertanyaan saya sudah dijelaskan dan dijabarkan dalam kajian rutin sebelum-sebelumnya, karena saya masih baru 3 kali mengikuti ini, jadi masih bilang seperti anak kemarin sore gitu. Kurasa cukup sekian. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah thariqah wa amaluhu, bab masalah tawakal wa amaluhu, dan cara untuk mengamalkan itu bagaimana. Itu melihat
kita ditaruh Allah di kelas mana. Jikalau yang dimaksud kelas yang paling puncak adalah melepaskan diri keakuan kita sebagai makhluk yang berkehendak, yang wujud atau segala-galanya. Bisanya untuk melepaskan diri sebagai makhluk atas segala-galanya, kuncinya ada di dzikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid di dalam surah Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan begitu sampailah nanti jenengan pada tawakal yang puncak, la ilaha illa ana. Itu cara simpel dan itu bisa dijalani dalam kondisi apapun. Nanti kalau itu sudah terbiasa berjalan, Pak, dengan sendirinya hati sampean ditarik Allah nyambung terhadap siapa sebetulnya yang beraf'al. Sebagai fa'il yang melakukan siapa? Dengan sendirinya hati itu akan Allah munculkan sak temene sesungguhnya yang berlaku semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya bertawakal, Pak. Simple. Lepaslah diri, rasa di dalam diri keakuan hamba makhluk yang segala-galanya dengan cara berzikirlah, proses dari su'aul basirah rasa tadi menuju ainul basirah nyatane wujude Allah. Simple. Iki nek diomong simple, nggih. Nek dijalani ngelalar. Loh, memang begitu, Pak. Ketika kita itu berbicara mengetahui nur tauhid kefahaman mudah, tapi kita dihadapkan dalam sisi maksud sebetulnya di dalam nur tauhid itu hanya lewat laku, praktek. Lah praktek inilah yang membutuhkan waktu yang tidak cukup, sedikit. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi surat Al-Hijr 99, hatta ya'tiyakal yakin. Makanya Allah berbicara tentang masalah wahyu zikir niku kathiron gitu, banyak perbanyak begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan melalui kitab ini, dan kami menilai dan memahami apa yang disampaikan oleh Gus Mohlason dari awal tentang bidayah dan nihayah. Itu menurut saya hampir berkaitan atau sama dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama, menurut saya ada persamaan atau nyerempet, ada persamaan gitu. Kedua, ini Gus, masalah kami di sini masih berputar-putar di syariat. Kalau di syariat cara kita bertauhid, mohon maaf waktunya. Kalau dalam syariat kita bertauhid memang gampang karena kita dari kelas paling bawah syariat. Syariat katakanlah Tuhan atau Allah itu sebagai raja, sedangkan kita adalah sebagai hamba. Jadi gampang. Kemudian masuk kepada kelas 2 yaitu thoriqoh. Di dalam thoriqoh ini
juga kami juga bisa memahami walaupun sedikit masalah thariqah ini. Lah, permasalahannya untuk sampai ke makrifat dan hakikat ini yang sulit. Saya perhatikan dan saya baca setiap penjelasan, apa memang kebodohan saya atau karena memang saya tertutup belum terbuka untuk sampai kepada makrifat dan hakikat ini. Saya sering mendengarkan Gus Muhlason, Buya Ar-Razi, Gus Baha. Ini kayaknya apa namanya? Mohon maaf, teori, hanya gambaran. Ya. Jadi kami setelah acara ini, Gus, mohon izin yang spesifik, artinya langsung tembak gitu, paling tidak berbisik-bisik, paling tidak gitu, Gus. Allah ini gini, maaf, makrifat gini, hakikat gini gitu. Gini. Karena kami disodorkan atau diberikan setiap penjelasan itu apa namanya? Pandangan-pandangan terus, Gus. Jadi setelah ini kalau bisa ataupun secara pribadi kami mohon secara detail bahwa makrifat gini, hakikat gini gitu. Ya. Yang terakhir, Gus, kenapa kalau di dalam filosofi atau kenyataannya orang yang mati dalam keadaan mempunyai paham syariat itu tubuhnya membusuk, kemudian orang yang mati di dalam tingkat thariqah tubuhnya hancur, kemudian orang yang mati ketika berada di tingkat makrifat beliau akan hilang. Sehingga pernah kejadian ini di Lombok, seorang mursyid besar tidak dikubur, begitu ditutup dengan kain karena diadani, tiba-tiba hilang, gempar pada saat itu. Mohon dijelaskan, mohon maaf kepada para audien karena terlalu panjang. Atas perhatiannya, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklim niku kan bicara teori, sistem, bagaimana cara untuk si salib itu bisa usul. Berarti niki babi adalah ngelmu. Setelah taklim itu kita lewati, di situ dalam hati kita akan mendapatkan namanya nur tauhid, faham. Setinggi apapun kefahaman kita, kalau hanya kita itu bicara dan bicara, nggak akan pernah buahnya kita dapatkan. Nggak akan pernah. Makanya benar, apa yang kukaji selama ini adalah semacam sistem teori, baik dari Ustadz 1, Ustadz 2, atau yang berbicara tentang tasawuf, semuanya itu teori, semuanya itu ilmu. Jikalau jenengan pingin akmaluhu bisa mendapatkan buahnya, akmal, praktek. Dalam satu ayat mungkin bisa kami sampaikan, Al-Kahfi 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan bertemu Tuhannya, fal ya'mal amalan loh. Sudah tidak bicara lagi tentang ilmu karena sudah kita lewati. Sudah kita lewati. Artinya kita yang sudah paham, lekas jalankan.
Jangan ngaji terus. Jangan ngaji terus, harus praktek. Berarti untuk bulan depan ini kita tidak boleh ngaji. Artinya apa? Setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan tentang daqaiqul asrar, jikalau tidak kita praktekkan dalam khalwat, zong. Caranya apa? Simple. Iki alam dunia satu langkah. Berarti tandanya apa? Dalam diri kita masih merasa kita yang berilmu. Apakah ilmu syariah? Apa ilmu hakikat? Ini masih muter-muter kita di dunia ilmu. Berarti dunia. Untuk bisa jenengan praktek, langkahlah kedua, lakukan khalwat. Tujuannya yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Jenengan harus wajib berani untuk meninggalkan anak istri dan seluruh kepentingan dunia. Wajib. Terus bundi. Cara praktek, jatuhkanlah rasa keakuan diri sebagai hamba yang digerakkan. Pertama, ini kan teori ya toh. Lalu mungkin sampean praktek ini pisan. Sampean praktek ini berbentuk khalwat, berbentuk uzlah. Di dalam sholat bisa, di luar aktivitas sholat bisa. Sing penting jenengan ini memfungsikan maksud la ilaha illa anta itu bagaimana? Ini cara. Kalau yang jenengan maksud secara jamaah, saya tidak pernah menyuruh jamaah untuk melakukan khalwat bersama. Apa sebab? Pasti Anda akan terpengaruh dengan yang lainnya. Praktekkan sendiri di dalam rumah, di tempat-tempat yang sunyi. Secara fisik tinggalkan istri, anak, suami atau pekerjaan. Saya bertanya, sudahkah waktu yang seperti itu Allah siapkan? Sudah. Cuman kita sendiri yang menunda. Contoh sholat itu kan waktu dimana jenengan secara jasmani tinggalkan seluruh. Lah ngerti dah? Berhubung kita masih muter-muter ning dunyo, otomatis keakuan muncul. Bagaimana bisa sampai langkah kedua akhirat ini mboten saged. Makanya tadi barang siapa yang hatinya ada sandaran selain Allah yang disebut sebagai lantaran, jangan harap tujuan kita akan sampai ke akhirat ketemu. Mboten saged. Urusan itu 5 menit, urusan itu 1 jam, monggo. Sing penting dalam satu hari 1 malam 24 jam mesti Gusti Allah memberikan waktu yang senggang. Cuman aja kita yang menunda. Terlepas mereka yang alim ilmu dohire atau tidak, itu tidak menjadi satu alasan. Terlepas kita yang miskin maupun yang kaya, itu tidak sebagai alasan. Sing jelas mesti Gusti Allah kasih waktu senggang. Jadi cara prakteknya udah diem, rasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan sebagai aktor, sebagai fa'il, sang penggerak jenengan, sehingga jenengan bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bukan sumber dari kita. Ini proses awal. Nanti seiring berjalannya ini
jenengan yang tadinya itu bisanya gerak, ada rasa bisanya gerak sebab digerakkan Allah, akan hilang itu. Ngikut terus, Allah sendiri yang memperjalankan. Praktekkan di dalam kondisi jenengan ini sepi maupun ramai, bisa. Caranya diem dulu. Hati Anda ini namanya di thariqah disebut wukuf qalbi. Cuman satu yang di situ yang ditekankan, rasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup baik di dalam maupun di luar jenengan, karena hanya sebab itulah engkaulah akhirnya diri panjenengan seakan-akan bisa bergerak, seakan-akan. Makanya bahasa ihsan kan gini, anta budallaha ka'annaka lahu taro, ka'annaka. Iki hadis. Ketika kau menyembah kepada Allah, seakan-akan kamu bisa melihat wujudnya Allah. Ya ini yang disebut orang yang makrifat. Bukan orangnya itu yang bisa melihat wujudnya Allah. Lah orangnya sudah fana, sudah enggak ada. Bagaimana perkara yang ada itu bisa melihat yang ada? Ya enggak bisa. Makanya bahasa Rasulullah ka'annaka, seakan-akan, berarti seakan-akan kita yang bisa melakukan, seakan-akan kita yang digerakkan. Asli murninya aku Allah iku murni pun, murni wis iki. Makanya saya memandang dari apa yang disampaikan oleh Siti Jenar dengan pandangan ustadz-ustadz yang lain tentang tasawuf, mengatakan bahwasanya Siti Jenar itu sesat. Bahasa saya kurang setuju, karena itu puncak dari sebuah tauhid. Cuman kita saja yang kurang paham. Saya bukan membela beliau, enggak. Kan ada 4 tahapan kita bertauhid pada Allah, kelas kita masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Iki puncak pun. Sarengat, thariqat, hakikat, makrifat. Iku cara jenengan iki untuk praktek dengan spesifik. Jikalau ini sudah saya katakan, selanjutnya jenengan menunda-nunda, ya sudah, itu bukan urusanku. Ingat, selama kita menunda dan tidak melakukan hal ini, jangan harap dalam hati kita akan lepas keakuan diri ego, nggak iso. Sing ngalim yo malah tambah rumongso, ngalim akhirnya rumongso bener katimbang orang lah. Ini sing sugih yo tambah merasa dadi wong sing sugih dan berlaku dolim kepada Allah. Sing dur pangkat yo tambah nemen. Iki saya bicara fakta. Bagaimana kita akan mendapatkan satu kedamaian hati jikalau pertemuan itu tidak lekas terjadi? Boten saged, Pak. Makanya sebetulnya kami itu sudah terlalu banyak ilmu apa yang sudah kita terima, Pak. Oleh karena umat itu datang wis paham, terus ada baru lagi. Ini persoalannya. Sehingga kami tidak bisa berhenti. Ingat, berhenti saya untuk tidak menyampaikan adalah isdet. Udah berhenti saya. Iya, isdet.
Saya tidak akan mundur ke belakang, saya maju tetap ke depan, sekalipun resiko di depan saya itu banyak yang membenci. Kalau kita melihat Al-Quran, siapa di antara golongan yang utama yang membenci Rasulullah? Ahlul kitab. Loh, ini saya rasakan sendiri. Maksudnya ahli kitab adalah ahli ilmu tapi gak gelem nglakoni. Wis roha. Lah, kari jenengan kali kula termasuk ahli kitab apa ndak? Wis paham kok gak nglakoni. Yo kita ahli kitab. Kita ini ahli kitab, Pak. Ngawaji terus ya. Tidak saya, tidak jenengan, tapi gak gelem ngelampai. Akhirnya apa? Nek mlebu grup pinter-pinteran wis bantingan ae lah wis HP ku. Siapapun kita, Pak, estu kalau kita muter-muter dalam pengajian terus nggak ada tingkatan, Pak. Allah kan katakan, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya falya'mal amalan sholihan. Ketika jenengan bisa sudah melakukan itu, ayatnya berikutnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syirik-syirik dalam hati kita yang halus itu Allah hilangkan. Ini Quran. Sekarang saya kembalikan kepada jamaah ya. Kalau saya sih gak ngaji tambah seneng loh. Lo tenan. Tambah senang. Saya kembalikan kepada jamaah. Mulai bulan depan kita fokus laku tok, gak ngaji bagaimana? Tak tunggu WA nih pokoknya. Tak tunggu WA nih. Bulan depan kita nggak usah ngaji, kita fokus laku ati nang Gusti Allah. Mungkin ini lebih baik. Tak tunggu WA nih grup mungkin. Kulo tambah seneng, Pak. Loh, nyun sewu. Bagi saya apa artinya sebuah pujaan dari masyarakat? Bahkan itu racun yang mematikan pada diri saya jikalau kami tidak waspada. Akhirnya jatuhnya saya gila dengan pujaan masyarakat. Dan itu bukan tujuan ilmu yang kita bahas. Mung satu tujuan kita ngelmu itu paham bagaimana mengesahkan Allah, dan perjalanan menuju pada Allah itu bagaimana lalu kita lakukan. Wis gak usah ngaji. Saya sangat setuju itu. Kalau jenengan setuju, alhamdulillah, matur suwun. Yang kedua, di dalam proses kematian ada golongan syariah, golongan thariqah, golongan makrifat. Apakah memang benar matinya orang syariah saja itu berbau busuk? Matinya orang yang sudah berthariqah, apa ini tadi? Hancur. Matinya orang hakikat makrifat itu adalah hilang. Nyun sewu, iku semua adalah kauniyah. Kauniyah itu apa? Satu tanda. Satu tanda yang menandai apa? Nyun sewu, kalau bagi saya urusan ancur, busuk dan enggak bukan menjadi
wilayah saya. Jujur mawon, saya hanya wilayahnya terkait ruhaniyah. Buat apa hancur, buat apa busuk, buat apa satunya tadi? Hilang. Pendidikan tauhid itu tidak sama sekali membahas tentang jasmaniah. Enggak. Tauhid itu hanya membahas bagaimana ruhaniyah sampean kali kula niki bisa mengesahkan Allah, titik, hanya itu. Kalau tadi ada pertanyaan tentang busuk, hancur, hilang, itu ranahnya di dalam ilmu kasaf. Ilmu kasaf. Ilmu kasaf itu ilmu karomah. Mungkin jenengan akan paham tentang ngerogo sukmo. Dibuka di dalam kitab Mambaul Hikmah. Itu dijelaskan terkait macam-macam karomah, anugerah Allah yang tidak kekal yang bisa jenengan raih. Silakan. Kita yang bersyariah bahkan dikatakan di situ, tapi jikalau jenengan hafal Quran, jangankan hafal Quran alfiyah yang 1000 nadhom, jasad ini gak hancur. Bisa jadi gak hancur ngrugo sukmo utawa langsung hilang, nggak ada. Saya katakan itu bukan tujuan tauhid. Kalau jenengan ya ada keinginan untuk mendapatkan kasaf, mohon maaf, itu bukan ahli saya. Enggak. Untuk menjelaskan tentang masalah itu bukan ranah saya. Saya jawab sendiri dengan jujur, kami tidak akan pernah mengarahkan walaupun menjelaskan terkait di antara beberapa 3 hal ini tadi. Mboten. Sebab apa? Sebab saya teringat dalam satu makalah, apabila salik itu ada keinginan untuk hal itu, maka batalah suluknya. Karena suluk itu si salik tujuannya cuma satu, litakarrubillah, krono arae nyedek nang Gusti Allah waliqaihi, dan ketemu Allah. Berarti ingkang jenengan tanyakan itu di dunia kasaf. Pertanyaannya, apakah memang betul nanti yang syariat gini, yang torikoh gini, yang hakikat makrifat gini, semua aku kembalikan apa kata Gusti? Ngapain aku ribut-ribut ning kuno, wong iku sono sing ngatur dewi. Bagi saya, ngapain aku ikut-ikut urusan yang sudah Allah urus sendiri. Tapi bukan berarti pertanyaan ini salah. Benar sekali. Untuk apa? Untuk pengetahuan kita. Betul. Jangan salah paham jenengan. Ingat, satu pertanyaan dari seseorang itu bukan berarti untuk dirinya beliau sendiri, tapi juga untuk orang lah. Kula nggih matur suwun banget ana sing teka. Dengan ada pertanyaan ini akhirnya muncul satu jawaban. Ingat, pertanyaan walaupun satu orang itu mesti semua orang. Koyoke dhewe tapi asline kanggo orang lah. Orang intinya mohon maaf, kami tidak bisa menjawab apakah mesti seperti itu sing syariat iku mang bosok, ya toh? Sing torikoh iku mang hancur, hakikat makrifat hilang.
Jawab saya, apa kata Gusti? Mungkin ditambahi lagi, apakah golongan yang sudah mencapai makrifat itu memang hancur alias hilang, fana? Tidak selamanya gitu. Sing jelas mek ngeten, nek waktu ning donya jenengan duwe karomah, gegawan karomah, aku pastikan ada kholiful adat, ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Inilah salah kita, Bapak Bu. Salah kita memuja yang semestinya bukan yang kita puja. Makanya saya katakan haram bagi jiwa manusia itu ada pujaan selain Allah. Haram. Apa dalilnya? La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan pernah di dalam hatimu itu menjejeri sesuatu terhadap Allah. Ini cara bahasa tauhid itu hukumnya sangat dalam, Pak. Resikonya sangat tinggi. Tatkala kita itu dalam hati masih ada rasa yang muncul, iman yang muncul selain daripada Allah. Padahal iki mbantau pino. Apa itu sebab? Kalau kita bicara secara teori, karena terlalu besarnya dorongan nafsu di dalam diri kita. Yang kedua, karena kita mbaeno, sembrono dengan seruan Allah. Apa seruan Allah? Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Apa? Memegang tali hubungan langsung pada Allah, yaitu zikir. Iku yang kita sembrono. Terus pundi saged ditrampi. Jadi matur suwun atas atensi atau buah pikiran jenengan berbentuk pertanyaan. Ingat, walaupun pertanyaan satu orang itu jawabannya untuk banyak orang. Nggih, lanjut. Ibu-ibu, cukup Gus. Ibu-ibu, Ngapunten. untuk ibu-ibu. Terus pundi cukup satu kali lagi. Ibu-ibu. Niki wonten satu kali lagi niki. Satu kali lagi niki, Pak, niki. Satu kali lagi nggih niki. Kula tanya, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Gus. Iya. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Gus Mukhlason. Ingin ke Ponpes Jaya Baru tapi belum ada kesempatan. Kebetulan tadi pagi saya lihat status WA Gus Mukhlason kok ada pengajian di Bulak Sari, makanya saya sempatkan untuk hadir. Langsung Sherlock saya, Gus. Pertanyaan saya yang pertama, saya sering melihat kajian Gus Mukhlason di medsos, YouTube terutama. Yang dimaksud marifat atau musyahadah itu adalah apabila seorang hamba sudah bisa memfanakan diri lahir dan batin, sehingga yang melihat wujud Allah itu adalah Allah sendiri, yang berbicara adalah Allah itu sendiri, sehingga muncullah syahadat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, pertanyaan saya, Gus, sewaktu di alam ruh kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus perjalanan Kanjeng Nabi di Mi'raj, yaitu bertemu Allah di Sidratil Muntaha, sehingga muncullah diabadikan dalam bacaan sholat di tahiyat
at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatul lillah ila akhir. Pertanyaan saya itu muka syafa apa musyahadah, Gus? Karena masih ada dua. Allah kan Ahad, Esa. Itu yang pertama, Gus. Yang kedua, sebenarnya saya sungkan bertanya masalah ini, tapi mungkin untuk pengetahuan kita, Gus ya, mungkin bisa dibocorkan sedikit. Yang kedua itu wa man fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Ya, mungkin bisa dibenarkan, mungkin saya sedikit salah. Intinya, barang siapa bermakrifat di dunia, insya Allah akan bisa bermakrifat di akhirat. Saya pernah ngaji kitab Kasyful Ghaibiyah di Aceh dulu. Dikatakan bahwa di surga itu ada hari raya, hari Jumat, yaitu bertemu Allah Subhanallah. Yang bisa bertemu Allah adalah orang yang bermakrifat di dunia, terutama Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, para nabi dan rasul dan aulia-aulia Allah, Gus. Pertemuan itu lahir batin, karena di dunia tidak bisa dengan lahir batin, di surga bisa dengan lahir batin. Itu yang saya dengarkan di kitab, Gus, waktu pengajian itu. Itu dalam wujudnya bagaimana, Gus? Mungkin bisa dikasih bocoran, Gus. Ini pertanyaan yang gimana ya? Saya sungkan bertanya sebenarnya. Itu dari saya, Gus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika prosesi salib suluk menuju wusul di dalam makom musyahadah atau makom makrifat, tatkala ditemukan dengan gambar-gambar makhluk apapun tanpa kecuali, ya, apakah surga, apapun, semuanya itu masih dalam taraf mukasyafah. Tandanya musyahadah, laksana jenengan tidur, tidak mimpi. Mungkin bulan kemarin kami jelaskan tentang 3 perjalanan yang kita alami. Pertama adalah muraqabah, kedua adalah fana, ketiga adalah makrifat. Ini yang dialami oleh setiap salik. Terlepas gambar itu ditemukan atau tidak, mesti ngalami. Contoh, muraqabah. Dalam hati kita terasa Allah itu dekat. Artinya kita sudah merasa kalau selalu dilayani oleh Allah, tapi belum bisa mengahadkan Allah. Artinya masih ada ada rasa dalam diri kita yang geraknya ini sebab digerakkan oleh Allah. Lah, bagaimana sikap kita kalau ada di situ? Terus saja, ikuti terus petunjuk yang ada di situ lewat dzikir yang sudah kami sampaikan itu, karena yang memperjalankan ruh dalam diri kita itu hanyalah Allah. Jangan berpikir kita itu ada campur tangan orang lain, jangan berpikir kita itu kalau sudah di ranah itu, oh guruku menungso. Jangan dicampur dengan doa-doa yang telah dilantungkan oleh guru-guru kita. Jangan. Kalau ada sandaran hati, dzon terkait selain Allah, ini nanti yang akan menghalangi kita tidak selesai di dalam muraqabah. Setelah itu dirasa Allah itu selesai di muraqabah,
alam di mana kita disucikan, di situ dibersihkan, ditariklah kita ke alam fana. Apa keterangannya alam fana? Inilah yang kumaksud jenengan iku laksana orang tidur tidak bermimpi. Sudah lalai hati ini, siapa istri aku, anak aku, apapun sudah lalai. Memang di situ yang harus kita terima, itu di situ. Lah yang menghilangkan, melupakan hati terkait selain Allah ini tadi, ya Allah sendiri. Kita nggak bisa semayan datang Allah ngatur-ngatur Allah, nggak bisa, Pak. Waktu yang sudah Allah tentukan sesuai dengan Allah itu sendiri. Kapannya itu Allah sendiri. Pertanyaannya, ketika di alam fana kita ditaruh di mana? Khos atau khawasul khawas? Kalau khos, gila seakal kita. Artinya gila, dilupakan Allah baik hati maupun akal ini dengan urusan-urusan selain Allah. Ini sering kita sebut sebagai majedub, orang jadab. Terus nggak bisa diajak komunikasi, Pak. Orang ini nggak bisa diajak komunikasi. Ini kalau ditaruh khos. Kalau ditaruh khawasul khawas beda. Yang Allah tarik itu hanya biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Akhirnya hati sampean nggak bisa ingat ini anakku, ini istriku, ini kerja aku. Sudah itu difanakan Allah, tapi akal masih sambung. Oh ini anakku, istriku, dan akal. Kalau hati sudah enggak. Lah sebelum sampai di sini, ketika proses muraqabah ke fana, kadang-kadang kita itu juga ditampilkan gambar-gambar yang ada di alam mukasafah, seperti Rasulullah ketemu malaikat muqarrabin, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Adam di tahapan-tahapan langit itu semuanya kasaf. Saya katakan kasaf karena ini bicara tentang makhluk. Lah tujuan si Saleh cuma satu, berjalan ke arah barat dan menemui apa titik di arah barat. Siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama pasti arah timur akan semakin jauh ditinggalkan. Artinya orang yang hatinya sudah terus berzikir di dalam makom muraqabah, otomatis Allah pasti akan menjauhkan hati atau jiwanya orang itu dari selain Allah. Dikatakan di alam fana, satu langkah alam makrifat, orang itu sudah tidak merasa ada. Kita tahu, taruh aja ini biji kacang, ya, biji jagung atau biji kacang. Tapi kita tidak tahu mata dohir kita melihat Nur Muhammad atau hidup yang ada di sini. Gak bisa, karena terhalang oleh wujudnya biji kacang. Ingin tahu mata dohir ini bisa melihat? Oke, ini laksanya manusia, laksana makhluk. Maka nanti saya katakan fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Setiap diri manusia, makhluk, ning kuno di situ ada wujudnya Allah. Yang itu tidak bisa kita lihat dengan mata fisik, tapi bisa kita lihat mata batin atau mata hati, dengan catatan mata hati tidak buta. Minimal
Hati sampean ada keimanan, ada satu keyakinan, saya bergerak ini sebab ada yang Lah, ini bentuk mata hati yang diproses Allah untuk bisa melihat. Lah, bila mana mata dohir ingin tahu wujudnya hidup yang ada di biji tadi, idfin wujudaka fi ardil humul. Pendem apa? Bahasa Indonesia pendemen. Tanamlah biji itu dalam tanah. Nanti akan muncul gini. Pohonnya atau witnya. Lah pohon inilah bukti wujud dohir hidup di sini. Akhirnya mata dohir bisa melihat. Kalau belum paham, empun diterusno. Sebab niki ranahnya dalam surat Al-Hadid bahwasanya wujud nyatane Allah itu tidak hanya di batin tapi ya di zahir. Ini semuanya munculnya ilmu sampai ke wujud dohir itu karena sampeyan kali kula niki sering kholwat itu loh Bun, sering kholwat. Sebab yang memberikan hidayah, yang membimbing jenengan kali kula sampai wujud dohiri Allah nyata, itu prosesnya. Tekun sampean kali kula, istiqomah jenengan kali kula memegang tali Allah itu. Akhirnya menginjak kepada pertanyaan yang kedua tadi, masalah besok di akhirat. Ya, di situ ada di surga itu yang pertanyaannya tadi adalah ada yaumil jum'ah. Kita bertemu siapapun yang menjadi kekasih Allah. Sebetulnya Pak, sebetulnya ya, kita gak usah menunggu besok, menunggu sekarang aja. Sebab akhirat itu sebetulnya sekarang sudah ada. Tolong jangan dimasukkan di dalam keterangan syariat, mboten nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.